Ah elah, bosen banget nih. Iya nih, bingung mau ngapain. Kapan dah mulai kuliahnya? Udah gak sabar tahu, pengen cepet-cepet masuk. Kamu bosen. Kamu bingung mau ngapain? Kamu gak sabar mau kuliah. Daripada gabut, mendingan dengerin aja Binfa, Bincang-Bincang VA. Bentar dulu. Pastiin ya, kalian pada follow IG MBVA UI 2020, subscribe YouTube HMVA UI, dan jangan lupa satu lagi nih, follow Spotify HM Vokasi Akuntansi UI 2020. Jangan lupa ya di follow. Halo mahasiswa VA 2020, balik lagi nih di Binfa. Bincang-bincang VA. Yang pastinya nggak akan kalah seru ya dari episode-episode kemarin. Nah, langsung aja kali ya kita kenalan tanpa basa-basi. Nama aku Sarah. Laina, kita di sini bakalan jadi host pada episode podcast kali ini yang berjudul Kuliah Kok Sambil Kerja. Wah, dari judulnya aja pasti udah bikin kita semua bertanya-tanya nih, kok bisa ya? Dan yang pasti pembicara kita hari ini juga keren banget loh. Oke, langsung aja kali ya kita kasih tahu pembicara kita hari ini. Halo Kak Akmal. Halo, apa kabar? Baik, Kak. Nah, Kak Akmal boleh dong untuk sapa teman-teman VA 2020-nya dulu sama sekalian Kakak perkenalan diri, mungkin kayak kesibukan, lulusan VA tahun berapa gitu. Oke. Pertama mungkin halo ya teman-teman mahasiswa baru, keluarga baru dari Vokasi Akuntansi 2020. Nama gue Muhammad Akmal, dipanggilnya Akmal, angkatan 2015. Dulu tuh masih ada peminatan yaitu teknologi sistem informasi. Dan kesibukan saat ini ya yang udah dijelasin juga tadi itu kuliah sambil kerja. Apalagi nih ya mungkin ya. Aduh, tegang banget gue kayaknya. Untuk mulai podcast kita kali ini kita ajak Kak Akmal flashback dulu kali ya waktu zaman baru masuk kuliah. Apa sih Boleh. Kak yang bikin Kakak nih memutuskan akhirnya Kakak tuh milih kuliah di vokasi akuntansi? Untuk kuliah di vokasi akuntansi ya, sebenarnya gue tuh nggak pernah kepikiran gitu kan, pengen UI gitu. Terus dulu gue juga IPA, jadi dulu ngambil SIMAK-nya waktu itu masih bisa IPC, sekarang masih bisa sih nggak tahu sih gue ya. Pilihan terakhir banget deh pokoknya nih, D3 akuntansi. Yang mana gue nggak ada kepikiran sama sekali di dalamnya itu apa, bakal gimana. Cuman alhamdulillah waktu itu dapatkan. Dan gue tuh tipe-tipe orang yang kalau udah kecebur, kenapa nggak berenang aja sekalian gitu, kenapa nggak sekalian diving aja sekalian gitu, have fun funnya ya gitulah akhirnya sampai sekarang. Oke, sama sih Kak, sebenarnya aku juga dulu jurusan IPA ya SMA-nya. Cuma bedanya aku sendiri tuh masuk ke jalur PPKB dan bener-bener nggak expect juga sih kalau bakal masuk UI. Aku mikirnya waktu itu kalau nggak keterima juga nggak apa-apa gitu. Nah, tapi alhamdulillah juga dapet, jadi ya udah jalanin aja sampai sekarang dan buktinya ya masih survive gitu. Seru-seru aja di akuntansi. Nah, aku mau nanya nih, dulu pas Kak mau kuliah ini tipe mahasiswa yang kuliah pulang alias kupu-kupu atau suka ikut kegiatan organisasi gitu sih, Kak? Wah, selama kuliah nih ya, karena gue ngerasa kayak akuntansi sebenarnya nggak susah-susah banget gitu kan. Terus dari SMA juga gue selalu ikut organisasi, kayak OSIS gitu-gitu. Oh iya, gue punya target dulu. Di tahun pertama gue pengen ikut banyak yang namanya acara, program kerja gitu-gitu, buat ngumpulin pengalaman organisasi. Terus di tahun kedua, gue pengen jadi ketua di organisasi itu. Entah itu ketua proker atau ketua organisasi. Dan di tahun ketiga gue pengen ikut lomba. Nah, karena tadi udah gue bilang target gue di tahun pertama tuh gue pengen banyak kegiatan dan organisasi, jadi tuh gue bener-bener ikut yang namanya kegiatan-kegiatan acara, baik itu di vokasi sendiri maupun di tingkat universitas juga. Jadi itu yang paling gimana ya, tahun pertama tuh paling berkesan karena ketemu banyak orang, kenal banyak orang gitu deh. Benar sih emang. Kemarin aku juga waktu awal-awal semester 1 ya, itu juga sering banget ikut kepanitiaan gitu, terus ikutan jadi misalnya kayak anak acara atau mungkin yang gampang-gampang kayak perlengkapan gitu-gitu. Kan sekarang ini aku juga kebetulan alhamdulillah wakil kepala departemen gitu ya di BEM Vokasi. Nah, tapi aku juga masih susah deh Kak, gimana sih caranya ngebagi waktu nih, apalagi pas lagi di bulan-bulannya suka kuis, terus lagi UTS, UAS. Kira-kira kakak ada kiat-kiatnya gitu nggak sih kak? Aduh, itu kalau ditanya ke gue salah banget kayaknya. Soalnya gue tuh bukan tipe orang yang bisa belajar selain di kuliah gitu. Tapi kalau pas saat jam kuliah, gue bener-bener belajar, bener-bener fokus, nggak mau diganggu sama sekali.
Nah, di luar itu waktu buat organisasi semua. Bener-bener kayak yang namanya nongkrong, tapi nongkrong bukan nongkrong-nongkrong main-main ya. Nongkrong sama organisasi lain. Orang-orang dari jurusan lain yang dimana mereka tuh merupakan decision maker-nya. Gitu-gitu deh pokoknya. Kalau dibilang belajar, bagi waktunya gimana, itu harus gimana ya, beda-beda tiap orang soalnya. Harus nemuin ritmenya masing-masing. Juga kalau dibilang tadi mahasiswa kupu-kupu atau yang kuliah organisasi gitu-gitu, itu beda sih buat tiap orang. Jadi nggak bisa disamain juga. Balik lagi ke masing-masing, enaknya gimana, nyamannya gimana, temuin jalan kalian masing-masing gitu. Berarti salah satu tujuan Kak Akmal sering-sering ikut organisasi adalah yang penting relasi nggak sih Kak? Benar nggak? Iya, itu bener banget sih. Di dunia kerja ini juga, itu membantu banget. Entah Hmm. kenapa, kayak lamar kerja gitu. Ada aja yang tahu, oh lu juniornya si ini ya. Ya udah, coba aja dulu sini. Kita tes dulu, Mm, gitu-gitu. mm, mm, mm. Jadi lebih gampang juga ya Kak ya? Entah kenapa belum kenalan juga udah tahu gitu. Ini kok bisa, nggak ngerti deh kenapa bisa kayak gitu. Iya, 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 benar, 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 benar. Nah, teman-teman VA 2020, kalau misalnya kalian mau tahu nih, sebenarnya Kak Akmal juga sekarang lagi ekstensi di UI dan ambil jurusan akuntansi juga. Nah, aku mau nanya nih, waktu kakak mau ikut SIMAK, apa aja sih yang kakak persiapkan dan waktu itu cara belajar Kak Akmal tuh seperti apa? Karena setahu aku peluang untuk lulus ekstensi tuh kecil banget ya, bahkan ada yang bilang peluang untuk lulus ekstensi tuh kayak ya keberuntungan aja gitu. Menurut kakak gimana? Itu benar nggak sih? Aduh, dibilang beruntung gimana ya? Soalnya gue tuh nggak nyoba langsung dapat, nggak. Gue 2 kali nyoba. Soalnya kan gue lulus tuh 2018. Jadi di 2018 sempat nyoba sekali. Waktu itu sambil kerja juga kan. Dan itu susah banget buat belajar. Nemuin waktu buat belajarnya lebih susah lagi dibandingin pas sambil kuliah gini kan. Terus di 2019 gue mutusin kayak, kalau kayak gini gue nggak bakal dapet nih. Jadi gue resign tuh dari waktu itu di KAP kan, yang mana season selesai gue resign. Terus memutuskan fokus belajar sebulan full buat si SIMAK ini. Karena kebetulan SIMAK ekstensi itu nggak sebanyak materinya buat SIMAK yang S1 reguler kan. Dia cuma TPA dan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris sih gue pede sih, ya. Terus belajar buat TPA-nya aja. Dan alhamdulillah udah seminggu tuh gue belajar kerjain soal full dan keterima akhirnya. Hmm. Tapi ekstensi di UI mahal nggak sih Kak? Soalnya yang aku denger-denger tuh kayaknya orang bilang apa untuk lanjut ekstensi di UI tuh kayak perlu mikir 2 kali deh di masalah biayanya gitu Kak. Bahkan orang-orang tuh jadi kayak mikirnya udahlah gue S1-nya di swasta aja gitu biar lebih cepat, lebih murah lagi. Emang semahal itu ya Kak? Dan berapa lama deh buat masa kuliahnya? Nah, kalau buat biaya, gimana ya, gue nggak bisa ngomong. Soalnya balik lagi kan, beda-beda kan kemampuan orang. Ya, kalau buat gue sebenarnya lumayan sih. Terus juga kalau dibilang waktu berapa lama, itu habis kira-kira 5 semester ya. Minimal 5 semester. Karena sistemnya tuh dipaketin kayak di vokasi ini. Jadi udah ditentuin semester ini harus apa aja, itu fix bener, nggak bisa diganggu sama proses kayak di vokasi. Jadi mau nggak mau 5 semester, nggak bisa lebih cepat dari itu. Nah ini mungkin jadi pertimbangan juga kali ya buat yang lain, kayak udah mahal lulusnya nggak secepat yang lain gitu. Cuman balik lagi, ini UI, relasinya itu tuh yang gue cari kan, tadi kalian juga udah bilang gitu. Iya sih betul. Mau nggak mau juga di luar mungkin kelihatan juga nih gitu kan. Ini kan ijazah S1 UI gitu loh gitu. Jadi kayak lebih apa ya? Kelihatan menjual kali ya Kak dibilang gitu. Iya, mungkin kalau gue boleh cerita dikit, kayak kan ijazah D3 ya. Itu kalau melamar ke yang minimal requirement-nya D3 udah pasti fix banget dipanggil. Kok gue sempet tuh iseng lamar ke yang sebenarnya yang dibutuhin tuh S1. Cuman tetap dipanggil, dan begitu dites kompetensi sama calon-calon yang lain nih, ya nggak kalah gitu gue sama yang mereka yang ini. Terus baru ketahuan kalau ternyata D3 gitu. Dan sebenarnya bisa aja, cuman karena sambil kuliah ini jadi faktor juga yang penentu, buat perusahaan-perusahaan tuh mikir-mikir lagi. Cuman buat kompetensi tuh cukup banget menurut gue. Soalnya gue juga ini kerja tuh udah pindah perusahaan 3 kali ya. Pertama KAP, kedua jadi bagian keuangan salah satu label musik di Indonesia, terus sekarang jadi konsultan pajak. Dan ilmu selama di vokasi tuh cukup cukup banget malah.
Nah, kenapa gue milih lanjutin ekstensi? Karena gue pengen punya gelar profesi akuntan, yang mana minimal S1. Sebenarnya sih nggak perlu gitu ekstensi buat lanjut kerja, kalau fokus kalian tuh pengennya kerja gitu. Cuman ya balik lagi kan masing-masing nyari apa. Kita juga udah tahu ya kalau kakak juga kan kuliah sambil kerja nih. Ada nggak sih Iya, kak kesulitan dalam menjalani dua hal tersebut? Karena kan kerja pasti ada tuntutan juga dari bos. Terus sedangkan satu sisi juga kak harus kuliah dan itu pasti juga ada dong kayak tugas-tugas dari dosen. Terus belum lagi kerja kelompok atau tugas kelompok gitu. Gimana tuh kak cara ngatur waktunya atau gimana cara kakak biar bisa survive nih buat sama-sama ngimbangin dua itu? wah, itu bener banget sih. Kayak pusingnya udah beda lah levelnya. Kayak ngejalanin dua kehidupan aja gitu kan. Di pagi kerja, yang mana fokus ngejar target juga. Terus tahu-tahu malamnya harus tetap ke kampus, kuliah. Yang mana dosen nggak mau tahu juga kan. Ini tugas selesaiin, lo harus bisa, harus mampu gitu. Ya gimana ya, balik lagi. Masing-masing fokus buat dua-dua ini. Kalau kerja kerja, kalau ada waktu kosong kerjain tugas, kalau buat kuliah bener-bener kuliah gitu. Terus gue juga misalkan diharusin lembur sama kantor tuh, selesai kuliah gue balik lagi ke kantor. Pokoknya bener-bener fullin effort kalian tuh maksimalin di masing-masing. Dan ini berat banget, cuman pasti terbayar suatu saat nanti, pasti. Bener banget sih. Berarti selama ini kakak tuh melakukan kuliah sambil kerja ini karena enjoy ya? Karena setahu kok kalau as long as kita enjoy ya kayak nggak apa-apa gitu, pasti bisa gitu ya melewati semuanya walaupun susah banget. Nah, kan kakak mau tadi bilang lagi jadi tax konsultan sekarang ya? Iya bener. Gimana tuh kak ceritanya dari jurusan akuntansi bisa jadi pajak? Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma mau tahu aja nih kalau yang versi Kak Akmal gimana sih? Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstocks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Karena gimana ya, gue pengen buktiin aja soalnya. Dulu-dulu tuh dosen-dosen bilang, mereka tuh kalian tuh siap kerja banget. Selama bagian itu keuangan, ada hubungan sama akuntansi dan keuangan, pasti bisa. Kadang gue coba itu dan ternyata terbukti gitu. Bisa, nggak perlu dilatih macam-macam aneh-aneh lagi, bisa gitu, mampu masuk ke semua lini gitu. Jadi kalian tuh nggak salah sebenarnya. Kalau buat yang teman-teman mahasiswa baru nih, milih vokasi akuntansi itu nggak salah dan bener banget, udah tepat di sini. Yang penting balik lagi kayak katanya siapa tadi, Laina ya. Iya. Iya, yang penting enjoy gitu di kuliah ini. Temuin nih apa nih mata kuliah yang kalian suka nih, maksimalin. Soalnya banyak banget dari situ tuh bisa kalian ekspor. Terus nanti karir kalian bakal kayak gimana. Nah, tax konsultan juga sebenarnya gue tuh iseng-iseng aja gitu. Terus pas udah masuk ditanya, serius nih kamu mau ini? Saya serius Pak, saya di sini mau belajar, mau mencari pengalaman gitu kan. Dan di sana ternyata nggak sesulit apa yang kalian kira gitu. Dan gimana ya, ya ternyata cukup banget sah ilmu selama di vokasi akuntansi ini. Dan yang mana bikin gue keputusan dulu memilih sekalian berenang ini di vokasi, bener banget. Dan terbukti jadinya nggak salah gitu yang gue pilih. Hmm. Mungkin ini kebiasa juga nggak sih Kak? Karena waktu kita kuliah tuh kita sering banget ngerjain kayak soal-soal lab yang emang pasti nanti kayak bakal dipakai gitu kali ya Kak? Kita kan Nah lebih ini, sering gitu nggak iya sih praktek bener-bener. gitu-gitu kan? Nah, sebenarnya Hmm. tuh kalau dari ya kalian bilang praktek tuh pas zaman gue, zaman 2015 tuh, kurikulumnya tuh beda sama kalian. Dan gue tuh nggak sebanyak praktek kalian. Nah, gue aja yang prakteknya gue banyak bisa, apalagi kalian gitu. Kalian tuh pasti lebih lebih keren lagi dari gue jamin nih nanti begitu lulus. Aduh, amin. Amin, amin. Terus Tapi soalnya dari kurikulum gue lihat juga kalian tuh padat, yang padatnya tuh padat berisi, nggak kosong. Pasti kalian tuh bisa lebih jago dari gue, dari senior kalian yang udah lulus juga, pasti. amin, semoga benar kejadiannya lain. Amin, amin. Berarti nggak masalah ya Kak apply kerja tuh pakai ijazah diploma. Oh, nggak salah. Orang yang dicari siap kerja sama kantor kan nggak perlu dilatih lagi. Nggak salah, nggak salah. Kan kakak sekarang lagi ngejalanin juga ya kayak kerja sambil kuliah. Selain yang tadi aku tanyain kesulitan nih kak, kira-kira ada nggak sih yang kakak merasa kayak enak banget tahu kerja sambil kuliah itu?
Mana ya, kalau ditanya kayak gitu gue juga bingung, karena gue enjoy aja gitu, nggak ngerasa beban gitu. Ilmu dapet, terus yang namanya cuan juga dapet gitu, enak-enak aja. Bener-bener. Ya paling capeknya double jadinya Iya, gitu. kita juga sambil kuliah sambil dapat uang jajan malah ya Kak ya. Iya, ya kurangnya cuma capek aja gitu, udah capek kerja, capek kuliah, capek di jalan, ini tuh worth it, worth it banget. Worth it banget ya. Menurut Kak Akmal sendiri nih, sebenarnya ngaruh nggak sih Kak kalau misalnya kita tuh harus dapat gelar sarjana dan punya ijazah sarjana juga supaya kalau misalnya apply kerja dapat lapangan kerja yang lebih luas gitu. Karena sampai sekarang aku kayaknya akan lebih prefer untuk ekstensi dulu sih daripada kerja dulu karena aku mikirnya itu kayak kalau misalnya kita S1 terus nanti gampang cari kerja terus dapat kerjanya juga yang kayak sesuai kita harapkan dan lapangannya juga lebih luas. Menurut Kakak bener nggak sih Kak? Atau gimana nih kalau dari point of view-nya Kak Akmal sendiri? Eh, Kalau menurut gua pribadi, kan balik lagi tujuan kuliah tuh buat apa. Hmm. Kalau dari awal emang pengen kerja, sebenarnya udah cukup banget kayak gue bilang tadi, mampu gua, kayak nggak perlu aneh lagi, udah kompeten lah istilahnya buat masuk langsung ke dunia kerja ini. Cuman ya itu tadi balik lagi, yang namanya karir itu kan pasti naik terus ya. Nah, itu tuh yang jadi sedikit masalah mungkin ya. Nggak bisa dibilang masalah juga sih. Akan sedikit lebih lambat kalau kalian nggak punya gelar S1. Cuman ya balik lagi sih. Sebenarnya gelar tuh nggak ngaruh begitu udah masuk dunia kerja, balik lagi ke skill kalian. Kalau ternyata kalian mampu, kompeten, terus yang lain tuh ternyata gimana ya, dibanding kalian nggak ada apa-apanya, ya kalian terus bakal naik. Ngaruh gelar jadinya. Cuma apa ya, buat nganter kalian ke pintu itu ijazah itu. Nah, begitu udah masuk ke dalamnya, itu usaha kalian sendiri, nggak ngaruh ijazah itu mau gimana. Cuman kalau lu bilang kayak biar mendapatkan lebih bagus lagi ya karirnya, itu kayak mungkin masuknya levelnya kalian nanti ya. Kalau udah tiga, misalnya level 1, begitu kalau lu masuknya dari mulai satu, bisa masuk dari level 2 atau level 3 gitu. Cuman ya waktu sih jadi yang ngaruhnya. Kan waktu yang lu udah pakai buat dari masuk D3 langsung kerja tuh udah ada pengalaman lah namanya. Working experience. Cuman kalau lu kuliah doang, ya benefit dari working experience itu nggak ada jadinya. Ada plus minusnya lah masing-masing. Iya sih benar-benar. Kak, kan kita udah kuliah vokasi nih, terus pas lulus, kakak tadi bilang kita udah siap kerja. Terus apa yang kakak rasain selama kakak kuliah ekstensi? Apa kakak ngulang pelajarannya lagi? Atau ada pelajaran yang emang mungkin kita nggak pelajarin gitu di vokasi? Jujur aku juga penasaran gitu, apa bedanya belajar D3 sama belajar anak-anak S1 gitu loh. Sebenarnya mata kuliahnya entah kenapa ngulang lagi gitu ya. Kayak yang namanya akuntansi keuangan udah dapet dulu, terus belajar lagi. Akmen, akuntansi manajemen udah pernah dapet juga, terus belajar lagi gitu. Ya, cuman yang ngebedain apa ya? Begitu udah di sini tuh udah lebih update lagi gitu namanya kurikulumnya. Yang PSAK yang dulunya apa gitu, terus sekarang udah diupdate. Terus jadinya belajarnya juga bukan cuma ngerjain-ngerjain aja gitu di sini. Kalau dulu di vokasi, seingat gue dikasih soal, ini caranya, kerjain kayak gini, udah selesai. Kalau sama D1 kayak diajarin, ini nih kenapa sih bisa kayak gini, apa filosofinya, gitu-gitu deh pokoknya. Sebenarnya ya intinya biar tahu kenapa kita ngelakuin itu. Kalau selama di vokasi kita belajar gimana cara ngerjainnya, buat belajar sarjana nih, jadinya kayak kenapa kita ngelakuin kayak gitu. Sebenarnya gak ada bedanya sih intinya. Tapi berarti lebih banyak ngulas materi kali ya, Kak, kalau ekstensi itu. Iya, bener, ngulas doang. Jadi sebenarnya dibilang sulit, nggak terlalu sulit mungkin ya. Cuman jadinya ya ngulang-ngulang aja. Justru lebih gimana ya, misalkan dulu kalian dapet nilainya B, bisa A gitu kan, soalnya udah pernah dulu sebelumnya. Kalau untuk jam kuliahnya gimana Kak? Apa emang semuanya malam atau fleksibel di kita bisa milih gitu? Kalau buat ekstensi di UI, itu sekarang cuma ada kelas malam, kelas karyawan doang. Jadi bener-bener after office hour. Makanya sayang banget tuh kalau kalian cuma lulus nih, pengen kuliah doang gitu. Cuman kuliahnya di UI. Soalnya paginya itu kalian kosong jadinya. Mending dipakai buat
magang kerja gitu sekalian ngisi waktu luang. Nah, pokoknya nggak ada salahnya sih kalian milih vokasi karena emang tujuannya vokasi itu buat siap kerja gitu. Keren banget sih Kak Akmal, cara pikirnya juga keren banget. Nah, terus aku lihat lagi nih Kak Akmal pernah ikutan sertifikasi Competence in Accounting Service. Nah, Kakak melakukan sertifikasi itu kapan sih Kak? Lihat di mana? Lihat di mana tuh? Tahu dari mana? Ya. Di Jadi LinkedIn. LinkedIn. Iya. Kalian lihat-lihat ya. Iya, kita lihat-lihat di belakang. Jadi sebenarnya yang sertifikasi kompetensi itu dari vokasi tuh. Ada Oh, di vokasi itu ada yang namanya lembaga sertifikasi profesi kan. iya Dan ada. itu tuh diakui se-Indonesia. Itu kerjasama vokasi deh. Makanya gue bilang, kalian di vokasi tuh nggak salah, tepat banget. Dari sertifikasi profesinya ada, terus juga ilmunya juga ada. Dan itu tuh pas gue masuk kerja, langsung dibuka. Ini ditanyain lah pokoknya gitu-gitu. Langsung jadi main point of view-nya mereka gitu. Oh, ternyata lu beneran mampu gitu ya, gitu-gitu. Oh, mungkin sertifikasi ini dulu kan masih ada penjurusan, berarti berhubungan dengan information system accounting ya, waktu itu kan ambilnya itu kan ya? Oh, kalau yang kalian lihat di LinkedIn tuh general sih, akuntansi keuangan semuanya. Ya. Mengenai SKK etap. Jadi gue tuh secara dia akui menurut LCSP tuh udah mampu membuat laporan keuangan untuk entitas keuangan kecil dan menengah. Tuh. Mungkin agak beda sih kalau misalnya di angkatan kita atau mungkin nanti teman-teman 2020 juga mungkin sama kayak angkatan aku sama Sarah kali ya. Karena kalau aku itu dapetnya sertifikasi ini Kak, CAP, tau nggak Kak? Accurate. Oh, Iya, iya. aplikasi. Iya. Mm-mm. Sebenarnya harusnya kalian dapat juga sih. Soalnya itu dulu opsi buat angkatan gue tuh opsi. Buat Oh, tanya aja tuh ke Bu Yuki gitu-gitu. Dulu dia yang ngurus soalnya. oh iya. Tapi berarti waktu kakak ingin sertifikasi itu nggak ada ini kayak misalnya ikutan pelatihan dulu kah atau apa? Emang itu murni dari vokasinya gitu kak? Dibilang pelatihan enggak sih. Soalnya itu dasar banget sih. Kayak yang ditanya tuh PA1, PA2, AK1. Ya bisa-bisa aja. Cuman tesnya beneran. Yang bareng-bareng tuh di audit dulu. Yang tesnya orang dari LSP-nya. Itu tuh tesnya dulu sebelum lulus. Jadi Oh, bener-bener udah bisa nih gitu. oh gitu. Kakak udah pernah kerja di bagian finance, sekarang juga jadi tax consultant, terus pernah juga kerja jadi junior auditor ya? Sebelum lanjut, pastiin dulu kalian udah follow Instagram @cafemeetstocks, @liputankerja, @akseleran_id, dan @yukampus_id. Buruan follow ya, dan dapatkan info-info menarik. Iya, Lengkap banget nih, kayak paket lengkap ya Kak Mal ini. iya nyobain semua. Kalau yang jadi auditor ini kenapa Kak tiba-tiba bisa tertarik gitu sama auditor? Apakah emang dari kuliah juga suka atau gimana? Dulu audit tuh magang kan, magang wajib dari vokasi kan, harus wajib magang. Dan kebetulan itu dipilihin sama vokasi karena menurut persyaratannya vokasi memenuhi kriteria yang dicariin sama vokasi. Terus dapatlah di KP itu. Habis itu udah nyoba magang sekitar 4 bulan ya waktu itu. Dan di sana tuh ditawarin gitu, kalian aja lanjut dan emang bisa, emang suka, ya udah lanjutin aja. Terus akhirnya yang gue bilang tadi, gue resign karena pengen fokus belajar buat ekstensi gitu. Oh, jadi yang terpenting tuh adalah skill ya, karena dari aku dengar-dengar cerita cutting-cutting juga biasanya lagi magang di perusahaan, terus langsung diajak perusahaannya kayak, ya udah kerja aja sama gue gitu sekalian. Berarti skill emang penting banget ya, Kak Mal? Iya, karena emang lulusan vokasi tuh begitu udah masuk, kayak beda gitu sama fresh graduate universitas yang lain kan. Meskipun Mm-mm. mereka sarjana, kita diploma 3. Nggak perlu diajarin lagi, udah bisa. Cuma dikasih instruksi, bisa gitu. Kayak gue Mm-mm. ngerti lagi sih. Sebenarnya nih yang gue pelajarin nih sama nggak sih yang mau belajar mereka? Apa apa emang kita yang keren aja gitu ya? Iya. Berarti untuk teman-teman VA 2020 nih yang mungkin ada juga yang masuk vokasi akuntansi karena cadangan, jangan berkecil hati dulu ya Kak Akmal. Siapa tahu nanti kita bisa end up kayak Kak Akmal gini, ini kan keren banget kan?
lumayan juga gitu. Benar. Tuh dibilang Siapa tahu keren. juga bisa Aduh. naik. Yang gue bilang gue keren lah, pasti kalah banget tuh sama alumni-alumni lain. Malu gue nih sebenarnya nih. Nggak iyain ikut gini. Enggak sih, kita kan undang alumni juga yang nggak main-main gitu kan. Jadi emang ya sama lah ya, setara lah ya. Kerennya. Aduh, jangan disamain dong mereka. Masih belum ada papanya gue, aduh. Jangan merendah, Kak. Padahal udah keren banget nih kalau menurut kita. Makanya. Aduh, makasih loh. Tadi kakak bilang magang dipilihin sama vokasi yang memenuhi syarat. Berarti ada dong kak kita bisa magang, kita cari tempat sendiri gitu. Oh iya, bisa. Itu balik lagi sih. Soalnya kan gue waktu itu 2017 ya. Gue lagi sibuk-sibuknya organisasi yang gue bilang tadi. Gue alhamdulillah dapet amanah jadi ketua HMVA waktu itu tahun 2017. Nah, gue mau nyari sendiri juga nggak sempet. Ada aja rapat sama himpunan inilah, rapat sama DPM, rapat sama BEM, yang mana kayak menurut gue kalau gue nyari sendiri kapan dapetnya gitu. Terus karena kebetulan vokasi juga mau nyariin, ya udah deh, alhamdulillah deh gitu. Apa aja sih kak syarat-syarat yang buat menuhinnya gitu? Kan Sebenarnya syaratnya cuma IPK doang waktu itu, minimal 3 berapa gitu. Lupa gue. Oh, cuma IPK doang ya? Iya, Lumayan. IPK doang. Maksudnya kalau dibilang terlalu susah juga kayaknya nggak terlalu susah gitu ya, Kak, untuk memenuhi syarat itu ya. Oh, enggak sih sebenarnya. Cuman ya itu tadi karena dicariin random jadinya. Oh, bisa milih kita mau dipilihin ke KAP atau perusahaan gitu sih pas zaman gua. Oh, milih ya, milih KAP terus dipilihin KAP-nya gitu ya. Iya. Tadi kakak nyebut nih katanya pernah jadi ketua HMVA tahun 2017 ya. Iya. Itu karena emang mau nih pure dari hati pengen banget atau diajak-ajak nih? Udahlah lo aja deh, apa gimana tuh kak? Boleh dong cerita sedikit. Gimana ceritanya jadi ketua diajak-ajak? Emang pengen lah berarti. Siapa tahu ditarik gitu. Ya jadi dulu kan gue bilang gue ada target kan di tahun kedua pengen jadi ketua dari organisasi gitu. Terus tadinya sebenarnya gue tuh bukan di himpunan, gue tuh DPM. Dapat amanah dari ketua himpunan yang sebelumnya 2016 waktu itu Kak One buat jadi anggota mandat independen buat di DPM. Terus sama di DPM tuh gue kebetulan dapat komisi pengawasan yang mana kerjaannya ngawasin kegiatan himpunan-himpunan lain. Di situ gue belajar kayak gimana sih himpunan Fokom, gimana sih himpunan ADM, cara mereka ngadain acara gitu-gitu. Terus pas mau ada pemilihan ketua HMVA, kayak gue mikir, kenapa gue enggak beresin rumah gue sendiri dulu gitu. Yang mana gue yakin dengan informasi yang gue punya, gue bisa ngebawa HMVA ke tingkatan yang lebih bagus lagi, yang lebih tinggi lagi gitu. Terus juga sebenarnya gue dulu pas zaman-zaman maba diajak ikut HMV gitu, gue bingung nih, gue mau departemen apa ya, bingung banget. Terus kata kebuka jalan jadi ketua, yaudah jadi ketua aja gitu. Wih, keren banget sih. Gue mau milih departemen apa, terus langsung mikir kayak udahlah gue jadi ketuanya gitu kan. Nggak nanggung-nanggung ya Sarah. Iya. Padahal sekarang kalau kita pengen jadi ketua HMVA kalian itu tuh kayak bener-bener aduh bisa nggak ya kayak mikir takut banget gitu buat jadi ketua, susah. Kayak leadership itu kan susah banget gitu loh kayak buat ngembanginnya. Ya sebenarnya sih yang penting kalian coba dulu karena every single step is matter gitu. Walaupun cuma single baby step lah, pokoknya coba dulu, melangkah dulu. Yang namanya tujuan kalau melangkah lu pasti bisa nyampe ke sana gitu. Ya jangan diem intinya, cobain semuanya. Kan gue bilang di awal juga, kalau udah kecemplung nih, udah cebur, sekalian aja berenang, sekalian aja diving, nikmatilah semuanya suasananya, karena in the end semua ini bermanfaat, nggak ada rugi. Iya benar banget sih. Jadi intinya tuh jangan pernah takut untuk mencoba ya, karena kalau kita nggak nyoba ya nggak akan tahu ya hasilnya gimana. Waktu kuliah Kak Akmal aktif organisasi, terus sekarang kuliah juga sambil kerja, kayak time managingnya tuh bagus banget gitu kan, keren banget nih Kak Akmal. Kira-kira ada nggak sih Kak pesan untuk teman-teman VA 2020 biar bukan cuma akademisnya yang bagus, tapi ada ajakan gitu buat
lo tuh bukan cuman ngincer akademis nih, lo juga harus keluar dari akademis, ikut organisasi, kepanitiaan, atau mungkin akan ada calon-calon ketua MVA nih di FVA 2020 kan pastinya. Oke. Oh iya, gue juga sebenarnya di ekstensi ini ikut BEM juga loh. Gila, Oh, nggak ada capek ya gue. ya ampun, keren, keren, keren. Capek gak sih, Kak? Ya ampun, bolak-balik lagi kan? Ya capek, cuman itu lagi kayak pasti ada manfaatnya semuanya gitu. Nggak ada ruginya deh ikut-ikut yang kayak gini. Pengalaman dapet, semuanya dapet. Terus ya kalau dibilang ngasih pesan kan gimana ya? Aduh, sayang banget ya kalau kalian yang namanya kuliah doang gitu. Sebenarnya waktu tuh banyak kan. Begitu abis dipakai kuliah, terus sisanya mau diapain? 24 jam sehari itu banyak banget dan harus dimanfaatin semaksimal mungkin. Yang namanya umur kan gak ada yang tahu ya. Jadi kuliah, terus sisanya apa? Jangan main-main lah. Habisin buat yang bermanfaat. Kayak bukan cuma organisasi doang sih, kayak ikut eskul gitu, ekstrakurikuler. Kalau di apa sih namanya? UKM ya. UKM. Dia UKM ya, ikut gitu juga bermanfaat. Nggak harus di organisasi gitu. Terus di luar juga kalian cari buat nambah-nambah skill pelatihan seminar-seminar gitu, itu ada manfaatnya semuanya. Jangan sia-siain waktu kalian cuma buat leha-leha aja gitu. Karena kalian udah di UI dan itu banyak banget yang bisa buat ningkatin value kalian sendiri, manfaatin semuanya yang ada. Ini gue nggak encourage kalian buat ikut organisasi doang gitu ya. Soalnya banyak dan jalan orang tuh beda-beda. Temuin jalan kalian sendiri, cuman yang pasti jangan sia-siain waktu kalian. Wah, bijak banget nih yang barusan Kak Akmal bilang. Jadi untuk teman-teman VA 2020 tuh diingat-ingat tuh pesannya Kak Akmal untuk kalian supaya siapa tahu kan kita seberuntung Kak Akmal juga bisa kerja sambil kuliah. Nah, terakhir banget nih Kak, sebelum kita tutup podcast hari ini, ada nggak sih prinsip yang selama ini Kak Akmal pegang atau lebih kayak moto hidup mungkin ya? Atau kalau misalnya ada kata-kata yang memotivasi Kak Akmal banget yang Kak Akmal ingat sampai sekarang gitu, gimana? Ada nggak? Moto hidup gitu ya. Sebenarnya Mm-mm. sih nggak ada, cuman kayak kalau yang selama ini gue jalanin, yang tadi gue bilang, every single step is matter, karena hidup ini nih bisa dibilang maraton gitu, on sprint. Jadi kalau melangkah perlahan nggak apa-apa, karena tujuannya tuh jauh di depan. Jangan cuma abisin energi lu buat sesuatu yang nggak positif gitu, jangan abisin buat lari-lari nggak jelas gitu. Every single step matter, jalanin hidup lu, jangan sia-siain waktu, karena inget ngapain lu di sini, tujuan lu apa ke depan, jangan pernah berhenti melangkah, gitu aja. Ternyata banyak banget nilai tips dan pelajaran yang teman-teman dapetin. Kita juga Iya. iya banyak banget. Yang penting tadi dibilang jangan sia-siain hidup. Kita kuliah bukan cuma untuk belajar doang, tapi mau tetap usaha semangat buat perdalam skill kita mungkin gitu kan. Makasih banyak Kak Akmal yang udah berbagi materi dan pengalamannya di podcast kita kali ini. Nah iya, gue juga makasih banget loh udah diundang buat ngisi kayak gini. Sebenarnya gue pengen banget gitu ketemu kalian, ngobrol langsung, cuman sayangnya cuma bisa lewat sini ya. Iya, semoga ada lain waktu kali ya bisa ketemu Betul nanti. banget. Lain waktu dan kesempatan kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Terima kasih juga buat teman-teman VA 2020 yang udah dengerin podcast kita sampai saat ini. Sampai bertemu di Binfa selanjutnya. Kak Akmal mungkin mau dadah-dadah untuk teman-teman VA boleh banget. Ada ya, kan nggak kelihatan suara doang. Gak apa-apa sih. Ya pokoknya tetap sehat terus ya semuanya, jaga kesehatan dan sukses terlalu. Terima kasih udah mau dengar. Semangat terus semuanya. Oke. Dadah. Dadah.